Jadi memang benar-benar di titik terendah waktu itu. Jadi misalnya gaji 500.000 satu hari harus 20.000 harus masuk ke Mbak Admin. Nah, ini yang berapa harus masuk gitu. Hai, selamat datang di podcast Rumpi bersama Nazma di Ruang Motivasi dan Inspirasi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Halo Mbak Asi. Halo Mbak Nazma. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. By the way, kita ini sejak lama sudah berteman sejak kuliah ya. Iya. Dan tema kita hari ini mau mengangkat tentang riwehnya menjadi seorang ibu rumah tangga kemudian sambil berkarir. Nah, mungkin Mbak Asi nanti bisa sharing-sharing cerita spill tentang gimana sih cara mengatasi sambil berkarir terus mengurus rumah tangga juga. Oh, baik-baik. Nanti kita share sedikit ya. Mungkin waktunya kita lama. Iya, kalau di sini santai aja ngobrolnya, nggak dibatasin, Mbak. Nggak dibatasi. Oke, baik-baik. Nanti kita share bareng-bareng di sini. Mbak Asi, dulu kan Mbak Asi kerja di puskesmas ya? Iya, betul. Saya kerja di Puskesmas Tanah Grogot 9 tahun. Wah, lumayan lama. Ya, lama sekali. Iya, lama. Dari sebelum hamil anak kedua sampai ini melahirkan anak ketiga. Jadi memang luar biasa, lama lah 9 tahun. Dan waktu itu sambil kuliah juga kan? Sambil kuliah, tahun 2013 kita masuk. Iya, tahun 2013 masuk. 2017 sudah. Iya. Gimana sih prosesnya? Kan sambil kerja nih, terus mengurus anak sambil kuliah juga. Wah, luar biasa ya. Apalagi kalau kita ini kan kerja itu di instansi ya. Jadi memang harus kerja sama. Kalau ada lemburannya kita harus lembur. Padahal anak di rumah ya masih perlu ibu gitu ya. Tapi itu kan tuntutan sebagai seorang pekerja. Jadi mau nggak mau ya memang harus dijalani. Makanya pada saat kita bekerja terus mengurus rumah tangga memang harus berkomitmen ya. Iya betul, jadi memang harus salah satu ada yang dikorbankan gitu. Gimana sih suka dukanya, ada nggak cerita-cerita pada saat kerja dulu terus mengurus rumah tangga? Ini kan anak sambil sekolah juga. Iya sih, banyak kali ya. Mungkin ibu-ibu di sini juga banyak ya pekerja, terus sekolah lagi, terus sebagai ibu rumah tangga. Ada lagi yang sebagai pebisnis lagi kan. Betul. Jadi memang benar-benar seorang ibu yang multi talent. Betul. Nah ya, jadi kalau sukanya itu ya memang saat ngumpul aja sih ya, sukanya saat liburan ya, karena kita harus sama-sama ngumpul dengan keluarga. Tapi ya mau bagaimana, namanya kita sebagai pekerja, ya mau enggak mau ya harus bekerja, tuntutan ya. Kalau sambil bekerja kan banyak komitmen yang harus kita penuhi. Betul. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab dengan keluarga, dengan tempat kita bekerja. Waktu Mbak Asi masuk kuliah itu memang sudah kerja atau sebelum kerja? Sudah kerja. Jadi tahun 2013 itu berarti sudah 3 tahun bekerja. Oh, sudah 3 tahun bekerja, kemudian memutuskan untuk berkuliah lagi. Kuliah. Karena waktu itu masih di satu administrasi komputer. Jadi kalau di puskesmas itu kan memang ada jenjangnya ya. Ada SMA, S1 gitu. Nah jadi saya disarankan untuk bersekolah lagi lah sama keluarga, sama ibu mertua juga kan disuruh kuliah lagi. Siapa tahu kan dari sini ada rezekinya gitu. Kalau dulu kan orang bekerja di instansi itu kan memang maunya jadi PNS gitu kan. Nah, betul. Jadi daripada D1 aja, kenapa nggak coba kuliah aja gitu bilangnya. Sebelumnya Mbak Asi itu D1 kah? D1 administrasi komputer. Kemudian ke ekonomi S1. Ekonomi. Dan sebagai administrasi juga di Puskesmas Tanah Grogot itu di tata usahanya. Oh, selain tuntutan pekerjaan juga ada dorongan ya dari keluarga. Terus dari suami gimana?
Dari suami ya sangat mendukung. Malah kemarin itu sempat kita disuruh dua-duanya suruh kuliah sama ibu gitu kan. Iya. Tapi suami nggak mau kuliah, jadi nggak apa-apa lah. Biar salah satu nanti ngurus anak bilangnya. Oh iya betul. Nanti kalau dua-dua kuliah gimana bilangnya gitu. Ya sudah, akhirnya saya mengalah, saya yang kuliah gitu. Akhirnya kuliah, kerja sambil mengurus rumah tangga. Apalagi kan suami kerja juga. Kerja juga. Tapi di rumah ada pengasuh nggak? Ada yang membantu. Jadi kalau kita pulang, ya pulang juga yang ngasuh gitu. Nah kita mau berangkat pagi, ibunya datang pagi gitu. Itu ada kaitan keluarga? Enggak ada ya. Keluarga. Pengasuh tok gitu ya. Iya. Jadi dikenalin sama teman kan, ini aku sudah nggak ngasuh anak nih. Ibu ini nggak usah nggak ngasuh anak. Jadi maukah sama ibu ini, orangnya telaten, baik. Oh ya sudah, kita ambil gitu. Dari sebelum anak kedua lahir malah. Jadi sampai 6 tahun tuh ibu itu ikut kita. Berarti Mbak Asi anak pertama belum kerja ya? Anak pertama sudah kerja saya. Oh sudah kerja. Saya kerja di Kideko, di perusahaan. Oh pernah juga di Kideko, di perusahaan batubara. Iya di label ininya apa namanya, di bawahnya gitu loh. Tapi kita bekerja untuk Kideko. Sebelum menikah searching. Atau? Apa sih namanya ya? Iyakah itu? Itu sebelum menikah? Sebelum menikah. Jadi saya itu 3 tahun kerja di Kideko, tepatnya di bagian quality control. Oh, kemudian memutuskan untuk resign setelah punya anak resign. Kemudian honor di Puskesmas Tanah Grogot. Oh, berarti resign di perusahaan karena menikah kemudian punya anak. Bukan, sudah nggak bisa jadi lagi atau resign itu setelah menikah setelah punya anak resign karena kan waktunya itu loh, kalau di perusahaan tambang itu kan jam 8 pagi jam setengah 8 kita harus berangkat sampai sana jam 8, jam 5, kadang jam 6, kadang lemburan lagi malam. Nah jadi kalau mungkin laki-laki oke lah kalau kerja di perusahaan tambang kan. Nah kalau kita ini perempuan, anak bagaimana, keluarga bagaimana gitu. Kita ini perempuan kan pada saat bekerja ada titik lemahnya. Jadi nggak bisa kita memaksakan misalnya sebelum berkeluarga terus punya anak, terus memaksakan kinerja sama seperti sebelumnya. Iya, betul. Akhirnya resign. Nah, 1 bulan saya di rumah, terus akhirnya ini daftar apa namanya ya, bikin surat lamaran untuk bekerja di puskesmas gitu. Oh iya. Jadi alhamdulillah diterima. Akhirnya honor dari tahun 2011 sampai 2020. Nah tadi tuh sebulan ya di rumah. Kenapa memutuskan bekerja? Karena kan tadi di perusahaan kan alasannya untuk keluarga. Iya. Terus apa memang kayak aduh nggak betah banget ini kayaknya stres di rumah. Jadi apa ya, karena biasanya mungkin ada kegiatan kan setiap hari. Nah ini terus di rumah mengurus anak, ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga itu luar biasa. Orang bilang kan enak di rumah jadi ibu rumah tangga. Ternyata Masya Allah luar biasa jadi ibu rumah tangga 24 jam. Iya betul sekali. Nah mungkin kalau dulu saya ada kegiatan lain atau berdagang atau apa, mungkin tidak meneruskan bekerja. Tapi akhirnya bilang ibu, coba masuk lagi bekerja, bilangnya gitu kan. Honor aja nggak apa-apa, bilangnya. Dulu itu alasannya karena mau study, mau kuliah. Oh iya. Sebenarnya alasannya itu mau keluar. Tidak boleh dulu keluar sama bos. Bilang, Anda mau gaji berapa? Bilang gitu. Karena mau kalau di perusahaan itu kan untuk merekrut orang baru itu kan harus kita ini training gitu kan. Iya betul. Nah, jadi bilang bos, Anda mau gaji berapa? Tidak usah keluar. Alasan saya waktu itu saya mau study bos. Mau kuliah. Iya. Oh iya. Diterima kalau itu kan. Iya akhirnya diterima. Kalau masalah gaji oke lah, tapi tidak dengan waktu. Iya betul sekali. Kalau gaji jauh besar dulu ya. Akhirnya memutuskan melamar pekerjaan di puskesmas. Kalau puskesmas mungkin enggak terlalu ini ya. Maksudnya masih fleksibel lah ya, masih bisa diatur. Iya betul. Meskipun punya anak. Gitu. Akhirnya bekerja di puskesmas. Ternyata setelah di puskesmas pun waktunya malah semakin ini. Kadang lemburan sampai malam, apalagi akhir tahun kan, pakai SPJ-an itu. Iya. Ternyata ekspektasinya tadi meninggalkan perusahaan karena
kayaknya kalau di perusahaan ini waktunya banyak terbuang gitu ya. Betul. Nah, kalau di puskesmas mungkin lebih fleksibel lah, bisa mengatur waktu. Ternyata tahu-taunya malah 2 kali lipat. Nah, iya karena semuanya malam kita masih lemburan kan, kadang sampai malam kita sampai ke dinas kesehatan itu bawa printer, bawa apalagi kalau mau akreditasi ya. Betul sekali itu sampai jam 12 malam kadang kita itu ya di puskesmas. Tapi itulah komitmennya ketika kita memilih untuk berkarir. Nah, terus kemudian gimana ceritanya Mbak untuk memutuskan resign di tempat kerja? Kan 9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun itu kan udah temennya itu sudah akrab-akrab semua. Mungkin ada yang dianggap seperti saudara, seperti ibu sendiri, kayak gitu. Betul. Jadi gimana itu? Itu waktu itu tahun 2020 itu kan pas COVID pertama ya. 2020 ya? COVID pertama. Ke Pasir ya, waktu di Pasir itu tahun 2020 bulan Maret. Iya betul. Awal. Nah pas itu kan saya habis melahirkan anak ketiga. Iya. Jadi saya pikir melahirkan anak, saya kerja ini di tempat yang bahaya rawan, gitu kan, iya rawan dengan ini penularan virus gitu kan. Iya. Nah akhirnya 1 bulan sebelum saya masuk kerja. Saya bilang ini sama suami, pokoknya sama keluarga. Bagaimana kalau saya resign aja, fokus ngurus anak. Kan sudah paham kan waktu itu bahwa COVID ini sangat bahaya gitu kan. Betul. Dulu itu ya, luar biasa. Jadi kami takut kan. Akhirnya sudah izin sama bos kan, Bu, mohon maaf saya mau resign. Bilang ya memang awalnya ya tidak boleh kan resign. Kamu kan masih cuti, masih 1 bulan lagi saya cuti. Iya. Tidak apa-apa Bu, saya resign aja. Yakin sudah dipikirkan matang-matang. Kamu sudah lama di sini gitu. Iya. Yakin banget Bu. Insya Allah ini yang terbaik sudah buat kita. Apalagi saya punya anak bayi, bilang gitu kan. Betul. Akhirnya disetujuin, ya resign dan buka usaha. Karena kan akhirnya pada saat memutuskan resign itu banyak sekali pertimbangan yang diambil. Apalagi kalau misalnya ada bisikan ini kan sudah 9 tahun, terus nanti tiba-tiba ada kabar teman-teman diangkat jadi PNS. Ya, betul. Memang ada sih seperti itu ya, tapi lebih berat lagi anak masih bayi, baru umur 2 bulan gitu. Nah, bagaimana kalau saya bekerja, saya pulang meskipun sudah mandi ini itu namanya kuman, kita tidak tahu kan virus itu, siapa tahu takutnya menularkan ke anak gitu. Nah, waktu itu kan COVID itu luar biasa ya beritanya ya. Wah, luar biasa itu Mbak. Sampai takut keluar rumah kita. Itu kan kalau sudah di tracking ya istilahnya. Jadi kalau sudah berkumpul dengan orang yang positif, bahkan dulu apa sih OTG, istilahnya? Yang orang tanpa gejala. Iya, ada sih tes apa namanya swab. Itu ya sebelum swab itu kan ada rapid test. Ya, kalau misalnya rapid testnya sudah positif aja, terus kita pernah ini sama-sama kontak, kita pun sudah was-was juga. Harus diisolasi mandiri juga. Betul, gitu kan? Apalagi kalau sudah swab terus sudah positif teman kita ini, udahlah kita udah ketangkap juga ini. betul ya. Sebetulnya mungkin ya sebagian orang itu nggak takut sama penyakitnya atau mungkin sama virusnya, tapi lebih kepada mereka itu diisolasi kan selama berapa 12 hari. Jadi waktu itu habis begitu. Nah, jadi pada saat itu akhirnya memutuskan untuk resign. Apa yang difikirkan pada saat itu? Pada saat setelah memutuskan untuk resign. Jadi kita ini sudah ada ancang-ancangnya sebelum resign itu. Iya. Sudah ada rencana gitu. Sudah ada rencananya memang. Misalnya resign nih kita sudah punya ini gitu. Nah jadi waktu itu sebelum saya melahirkan itu sudah punya toko. Jadi kita rehab toko. Waktu itu jualan baju branded. Nah makanya setelah resign kita fokus di baju. Akhirnya COVID. Jadi sudah resign kan, penghasilan nggak ada kan. Nah, betul. Cuma mengandalkan suami, terus usaha juga kita macet karena COVID, orang takut keluar. Nah, jadi memang benar-benar di titik terendah waktu itu. Jualan makanan pun orang takut mau beli kan. Karena kan semuanya disuruh di rumah aja. Iya, betul. Jadi jualan lapak cemal-cemil dulu pun kita tutup. Toko itu masih buka, cuma bukanya itu kalau ada orang mau pilih baju gitu. Tapi kita pun tidak harus pakai masker ya, kesini harus cuci tangan gitu. Takut kita karena apalagi ada bayi. Betul. Itu yang kita takutkan. Karena memang berarti ini ya
rencananya sama persiapannya ini kan sudah matang sebetulnya ya. Cuma qadarullah ternyata ada COVID. Betul sekali. Akhirnya tidak sesuai dengan rencana. Ekspektasi ini tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Iya betul. Jadi memang benar-benar ekonomi kita itu benar-benar ambruk, yang sehari biasanya makan kita bisa makan enak itulah. Nah kita harus membatasi satu hari itu 30.000 itu harus cukup kita berlima. Jadi ada Mbak admin yang di rumah yang ikut makan di rumah juga. Oh gitu. Iya jadi memang benar-benar yang ekonomi yang paling titik terendah waktu itu pas COVID itu. Iya, karena kan yang menetap penghasilannya ini tinggal suami ya. Yang tadinya kan berdua. Iya betul-betul. Jadi nah terus ya dengan apa ya? Pokoknya kita selalu berdoa lah, yang pasti berdoa ya. Semoga ekonomi membaik, terus bisa menggaji karyawan lagi gitu kan dengan yang karyawan tetap bekerja waktu itu. Oh iya. Jadi saya ini pakai botol aqua ya. Ini harian, jadi botol aqua ini gaji karyawan, ini untuk makan, ini untuk nabung. Oh masya Allah. Iya, untuk yang listrik air gitu kan. Jadi memang benar-benar harus diperhitungkan dengan matang gitu. Jadi misalnya gaji 500.000 satu hari harus 20.000 harus masuk ke Mbak admin. Nah, ini yang berapa harus masuk gitu. Berarti betul jurusannya Mbak Asi kan manajemen. Iya, ekonomi. Betul. Masuk. Jadi prakteknya dapat. Nah, terus gimana akhirnya? Akhirnya karena kita bisnis baju itu kurang ini ya, karena COVID itu tadi, akhirnya alhamdulillah di tahun 2021 dapatlah bisnis baru. Masih COVID apa? Sudah masih COVID, transisi ya. New normal. Iya, betul. Waktu itu ini lihat iklan teman-teman pakai deodoran, bilangnya kok bagus ini, nggak bau, bilang di baju juga nggak bikin kering, di baju putih nggak bikin kuning gitu. Cobalah, saya ini mikir-mikir kira-kira bagus nggak ya ini. Nah waktu itu cobalah kita beli ini beli online. Itu status teman atau online shop yang nggak jelas? Maksudnya asal beli di tempat yang maksudnya nggak kenal gitu? Enggak, kita langsung ke agen resminya. Jadi takut juga kita kalau beli yang di abal-abal gitu, takutnya kan barang palsu ya. Jadi kita cari di IG-nya agen SR12. Nah waktu itu jadi cobalah beli produknya itu satu susu sama VCO sama deodoran waktu itu. Alhamdulillah dipakai kok enak gitu kan. Harus ini kayaknya peluang nih. Nah saya pikir ini kayaknya peluang nih. Nah saya hubungin teman-teman semua yang ada di kontak saya, tak hubungin semuanya. Jadi ini ada produk bagus nih deodoran gitu. Tapi waktu itu sudah terjun di bisnis itu atau masih sebatas konsumen? Sebatas konsumen. Oh masih sebatas konsumen, sudah ngajak teman-teman? Ngajak teman. Jadi kalau istilah kami itu namanya reseller. Reseller tuh beli dalam jumlah tertentu, nah mendapat diskon. Nah kan namanya otak bisnis ya, kita harga di marketplace ekonomi itu, iya betul. Harga di marketplace segini, pasti ini kalau di agennya lebih murah. Nah gitu kan. Nah jadi pas sudah cari DM, dapat nomor WA, kita kontak. Nah sudah tanya-tanya segala bisnisnya. Tadinya belum tahu bisnis, kirain cuma dapat potongan harga aja, karena namanya otak bisnis ya kita. Pokoknya yang penting menguntungkan gitu kan dulu. Iya betul. Setelah itu ditawarin segini-segini, dapat ini kalau misalnya nanti ini ada jenjang karirnya. Nah dikasih tahu bisnisnya, ternyata kok kayaknya ini bisa nih kita jangkau gitu kan. Setelah menawarin teman-teman semua, pokoknya semua teman-teman, kita sistemnya PO karena waktu itu dananya tidak ada. Jadi PO dan tolong ditransfer dulu ya gitu waktu itu saya. Nah setelah itu alhamdulillah langsung banyak nih peminatnya. Teman-teman kantor kan banyak kita punya teman kenalan-kenalan juga betul. Kan di kampus juga. Jadi setelah gitu menawar-nawarkan, akhirnya dapat. Alhamdulillahnya pertama kali saya gabung SR12 itu bulan pertama itu langsung dapat 7.400.000 coba. Alhamdulillah. Nah, padahal waktu itu masa terpuruknya itu ya. Banget dan benar-benar kayaknya bismillah, kayaknya ini memang jalannya gitu kan di bisnis ini. Alhamdulillah, dan ini bukan MLM lagi gitu kan. Ya sudah, akhirnya coba terus akhirnya bertemu dengan Lisnawati teman kita. Nah, dia juga mau gabung. Ayo kayaknya kok bisnis ini bagus, bukan MLM gitu. Karena kan kalau MLM
ada juga yang mengatakan bahwa itu sebetulnya nggak boleh. Kalau sesuai dengan syariat kan itu bisa merugikan salah satu pihak. Ya. Jadi makanya nggak boleh MLM itu katanya. Iya betul. Akhirnya kita gabung dan alhamdulillah ya. Dulu kan gaji S1 itu cuma 1.800.000 ya. Waktu resign? Iya, waktu resign itu 1.800.000. Nah, iya. Nah, akhirnya saya dapat 7.400.000 gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata ini peluang bisnis besar gitu kan. Jadi udah dapet hikmah dari resign itu. Waktu resign itu ada nggak penyesalan? Aduh, kenapa ya saya resign gitu? Waktu awalnya sih memang ada ya. Coba kalau masih kerja mungkin masih ada nih penghasilan setiap bulannya gitu kan. Karena usaha juga lagi di titik terendah gitu kan. Nah, tapi setelah kita fokus di SR12 ini, alhamdulillahnya semakin membaik. Alhamdulillah. Penyesalannya juga berangsur-angsur. Betul. Karena kalau untuk mendapatkan 7.400.000 itu kan perlu waktu berapa bulan gitu bekerja gitu. Kalau gaji dengan waktu yang full di kantor, nggak bisa dibawa ke rumah ya. Nah, kita di rumah kan disuruh rebahan aja dulu itu kan waktu Covid. Jadi sambil rebahan, sambil chat teman-teman, nawarin produk. WFH dulu kan. Nah, iya betul. Nah, ya sudah akhirnya alhamdulillah. Nah. Sekarang Mbak Asih di bisnis yang sekarang ini sudah sebagai apa di sana? Alhamdulillah saya sudah sebagai distributor. Alhamdulillah. Distributor resmi. Masya Allah. Jadi saya ini alhamdulillahnya di SR12 ini jadi distributor termuda di Kalimantan. Jadi yang cuma 5 bulan saya naik distributor. Oh, jenjangnya. Jadi kalau jadi cerita sedikit ya. Setelah boleh. Jadi reseller tadi itu dengan omset 7.400.000 di bulan kedua, alhamdulillahnya nggak nyangka banget nih semakin gigih menawarkan. Pokoknya kita lewat ini WA aja, kontak-kontak telepon apa. Alhamdulillahnya omset di bulan kedua luar biasa, sungguh-sungguh di luar nalar lah. Iya betul. Sampai 54 juta. Masya itu di bulan Allah. Kedua. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Banget. Kan nggak nyangka banget kan sampai bisnis rumahan yang cuma harganya 42.000 gitu satu produk bisa sampai omset 54 juta. Akhirnya gitu, betul-betul udahlah nggak nyesel banget ini resign. Dan makin semangat lagi, makin gencar lagi cari mitra-mitra ini. Ayo ibu-ibu rumah tangga yang mau penghasilan lebih sebagai sampingan nggak apa-apa. Ayo kita bisa bareng-bareng bisnis tanpa modal pun bisa. Nah gitu. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Berarti segala sesuatu itu memang ada hikmahnya. Meskipun ibarat kata pernah mungkin menyesal telah mengambil keputusan awalnya resign, akhirnya menemukan jalan selain dari bekerja di instansi, akhirnya bisa menemukan jalan yang terbaik dan cocok untuk Mbak Asih mungkin ya. Mungkin Mbak Asih mau memperkenalkan bisnisnya produknya atau gimana mungkin? Oh bisa. Sebentar. Nah ini kita bawa sampelnya saja untuk susu kesehatan ya. Jadi ini susu kambing Etawa dengan komposisi selain susu kambing Etawa itu sendiri ada daun kelor, ekstrak ikan gabus dan madu. Kalau yang ini tiga varian rasa ini cocok banget dikonsumsi untuk anak usia 6 bulan sampai dewasa. Nah kalau yang ini sampai lansia karena ini tidak mengandung gula dan tidak mengandung kolesterol. Nah kalau ini tadi mengandung madu, kalau yang ini tidak ada madu. Ini tambahannya jahe, terus tulang ikan salmon dan bawang putih. Jadi untuk hipertensi, untuk kolesterol, insya Allah bagus ini. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Semoga kedepannya semakin sukses Mbak Asih. Amin ya Allah. Iya, alhamdulillah. Mungkin Mbak Asih bisa memberikan motivasi untuk para emak-emak yang sedang berkarir juga, yang sibuk, gimana cara melalui hidup itu dengan penuh semangat. Jadi buat para emak-emak di rumah nih, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal dengan keputusan apa yang kita ambil, terus melangkah, libatkan Allah dalam setiap hal, bismillah, bersabar, insya Allah dari bismillah menjadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Asih karena sudah hadir dalam podcast kami. Semoga sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga kepada
kalian yang sudah menonton podcast ini. See you and bye-bye.